Mantap, jos pokoknya. Ketemu lagi sama gue Tom Muffin di channel YouTube-nya Sang Raja Makan, channel YouTube yang mantap jos. Gue hari ini mau makan, kalau lihat di background gue ada soto sedap Haji Widodo. Ini soto sedap khas Boyolali. Jadi kalau tiap daerah itu kan banyak ya punya ciri khas sotonya masing-masing. Nah yang sekarang mau gue cobain itu soto Boyolali. Mungkin agak sama lah ya dengan soto-soto yang lain, cuman ada yang spesial. Lalu penasaran pasti kan bedanya itu ada di mana nih? Kita bakal cobain habis ini. Nah ini adanya di Ruko Grand Galaxy Bekasi. Nah, nanti gue tunjukin kalau ada di Bola Dunia yang pintu masuknya dari arah Pekayon, itu adanya sebelah kiri jalan. Kalau lo dari arah Jati Asih, dari arah Pekayon. Nanti gue tunjukin di gambar nih adanya di mana. Nah sekarang karena kita mau nyobain buat makan, kita langsung aja. Kita lihat apa aja yang ada di dalam. Let's go. Oke cuy, kita sekarang lagi mau masuk. Kita tanya ada apa di dalam ya. Mbak, mau pesen dong? Menunya apa aja Mbak? Soto ayam, soto daging. Ya udah, saya kalau gitu mau pesen soto sapi, soto daging ya. Soto daging itu soto sapi ya? Soto sapinya satu sama soto ayamnya satu. Nasinya dipisah aja. Terus tambahannya di sana ya. Oke. Ya udah. Minumnya ada apa aja? Es jeruk boleh. Es jeruk boleh. Ya. Ini gua menunya nih mau tunjukin nih. Menunya tuh soto sapi kecil tuh 9.000, soto ayam kampung 9.000, sotonya tuh 9.000-an semua. Menunya sebenarnya di sini tuh murah-murah ya, cukup murah gitu. Cukup terjangkau lah ya untuk makanan yang di sini. Wah, oke. Ini nasinya. Ini soto apa, Mbak? Soto ayam. Ini soto ayam, oke. Ini soto daging ya. Oke, dan ini ada es jeruknya. Ada yang lupa nih, karena kita udah dapat makanan-makanannya kan. Nah, cuman kalau makan doang nih, nasi sama sotonya doang kayaknya nggak seru kalau nggak ada lauk lauknya. Nah, gue pengen ambil lauk lauknya. Ayo, kita ambil dulu lauk lauknya. Nah, gue ambil tahu. Gue ambil 2 lah ya. Jadi biasanya gue kalau makan soto itu, tahunya tuh gue suwir-suwirin, terus gue masukin ke dalam sotonya. Ini ada paru, ada apa nih namanya? Ini apa namanya sih? Ada risol, ada tempe gemuk nih, terus ada tahu, ada tempe tipis, ada tusukan kikil nih kayaknya, terus ada bakwan, telur. Nah ini boleh gue makan telur nih, telur boleh, sama tempe ini nih boleh nih, tempe ini boleh nih, ini ya kan, biar ada kriuk-kriuknya gitu cuy. Mantap, 2 aja cukup. Ah ini anget Mbak ya? Iya, yang hangat. Ah ini pas banget nih, pas banget baru turun yang anget. Nah, ini yang anget ini lebih enak cuy. Nah, biasanya kalau lu datangnya ke sorean atau kesiangan biasanya ininya udah agak dingin. Cuman kalau pas lagi nyetok kayak begini tuh pas enak karena dapat yang anget. Ini kita taruh dulu nih. Nah kalau ini cuy, gue udah pesan 2 ya. Tadi ada soto ayam sama soto daging. Dagingnya tuh daging sapi. Nah kalau gue melihat ini di mangkoknya itu ada bedanya tuh toppingannya. Kalau soto ayam itu ada kentang yang dipotong-potong terus ditaruh di atasnya gitu. Terus kemudian juga ada daging ayamnya. Terus ada mie putihnya, ada toppingan juga daun seledri sama apa nih cuy? Oh ada bawang goreng juga. Nah kalau daging sapi itu biasa pasti bener lah ya, ada daging sapinya. Terus ada toge. Nah ini bagus banget nih toge itu tuh apa namanya metabolisme juga tuh. Apalagi yang lu mau nikah tuh yang kemarin di episode sebelumnya tuh gue bilang kalau toge itu bagus buat mohon maaf ya kualitas sperma itu bagus gitu. Jadi buat yang ada program nikah atau program punya anak, untuk yang laki-laki bagus kalau konsumsi banyak toge. Nah kita sekarang mau racik dulu nih, ada kecap, ada sambal, ada jeruk nipis. Nah pertama kita cobain yang ayam dulu kali ya. Kita racik dulu. Nah ini sambalnya kasih banyak aja nih. Oh tumpah-tumpah. Nah ini nih, buat tambahin kesan asamnya kita bisa tambahin jeruk nipis. Nah, coba di kuah sapinya aja nih, yang tanpa gue racik rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, gue cobain dulu ya. Rasa kuahnya tuh gurih. Nah, kita cobain yang udah gue aduk. Nah, kita coba yang udah kita kasih kecap sama kita kasih sambal ya. Nah, kuahnya itu sebenarnya tadi yang untuk yang udah gue cobain tanpa yang sebelum gue racik itu rasanya tuh nggak terlalu keras gitu, masih pas lah ya di lidah. Asinnya juga cukup pas, gurihnya pas, jadi
gurih yang dihasilkan dari bawang goreng mungkin ya, dari taburan bawang goreng sama mungkin bahan-bahan yang dimasak sebelumnya. Oke, nah di sini lu tuh bisa kalau misalkan pesen itu, lu bisa nasinya dipisahin atau nasinya dicampur. Nah, gua pengen nasinya itu tadi dipisahin. Nanti kita coba ya. Nanti nasinya pas dicampur. Oh, ini sendoknya ada kebanyakan. Gua pengen cobain yang ayamnya dulu, coy. Tuh. Kuahnya kita taburin. Ada yang lupa. Gue biasanya kalau makan soto, kalau ada tahu, tahunya itu gue suwir-suwirin, gue taburin. Kenapa gue taburin? Karena biar bumbunya, kecapnya sama sambalnya itu ngeresap ke dalam pori-pori tahunya, cuy. Kita coba ya, tahu yang udah kita cemplungin ini. Ada nggak yang sama kebiasaannya kayak gue? Mantap, jos pokoknya. A few moments later. Gue lupa sama yang anget-anget nih. Ini ada tempe yang tadi gue ambil. Coba gue celupin. Wah, mantap. Sedikit ada kemiripan. Kalau soto Kudus itu gurihnya itu masih ada campuran kunyitnya gitu. Dan masih ada toppingan kentang di atasnya. Nah, toppingan kentang itu ngingetin gue waktu kecil dulu, cuy. Setiap makan soto itu kalau di kondangan, kan suka tuh di kondangan tuh suka diturunin gitu sotonya tuh diturunin sama pelayannya gitu. Nah, itu di atasnya satunya itu selalu ada taburan kentangnya gitu, kecil-kecil yang renyah gitu. Jadi kriuknya itu bukan kriuk dari kerupuk tapi kriuk dari kentang. Gue mau coba rasa jeruknya. Ini gue aduk dulu jeruknya. Seger. Jadi makan di sini itu kayak lu makan di Gultik, tau nggak? Gultik yang ada di ini, tau nggak? Yang di Blok M. Kayak makan Gultik sama makan soto ini samanya adalah kalau lu makan satu kurang, coy. Tapi kalau makan dua bisa kekenyangan. Tapi kalau dua itu kadang-kadang nggak terlalu kekenyangan. Ya tergantung toppingan lu, lauk-lauknya kayak seberapa banyak. Nah ini cuy, gue sekarang mau nyobain yang soto sapinya. Kita lihat nih perbedaannya soto sapi sama soto ayam itu rasanya di mana. Kalau gue masukin ke dalam kuahnya, sengaja nggak gue pisahin karena yang dipisahin itu perih. Kayak kameramen gue kemarin diputusin, dipisahin, perih cuy. Kuah sama campuran kaldu sapinya tuh lembut. Oh berarti ini kuahnya ini nggak sama dengan kuah yang ayam tadi, karena ini kaldunya beda, cuy. Kalau tadi kuahnya itu ada campuran kaldu ayamnya, ini ada ini kaldu sapinya, jadi nggak mungkin dijadiin satu, nggak mungkin sama kuahnya. Kaldunya tuh lembut, terus ada kayak ada asam-asamnya gitu ya. Gue nggak tahu ini asamnya apa, mungkin lidah gue yang lagi nggak bener kali ya. Nah, langsung ya gue campurin. Dagingnya tuh gampang dikunyahnya. Biasanya kalau lu makan daging itu kan suka nyelip di gigi ya, nggak terlalu alot, nggak alot malahan. Jadi kayak nggak nyangkut gitu di gigi. Ini ketika sapi sama ayam bertemu dalam satu mulut, satu mulut. Tiap daerah tuh kan biasanya ada soto tuh beda-beda ya. Tiap daerah tuh punya soto khasnya masing-masing, kayak soto Betawi, soto Kudus juga beda lagi. Ada soto Banjar, ada soto Makassar, soto Makassar. Nah ini khas dari Boyolali. Ini kalau nggak salah orangnya tuh jualan dari 92 kalau nggak salah. Cabangnya dulu di Boyolali, karena laku banyak jadinya buka cabang di mana-mana. Di Jabodetabek itu banyak banget cabangnya. Salah satunya di sini, di Grand Galaxy ini. Ini makan di sini ramai banget, cuy. Kebetulan hari ini kan libur Imlek ya, jadi mungkin orang lagi nggak beraktivitas, nggak masuk kantor, jalan-jalan sama keluarganya. Ini banyak banget yang makan sama keluarganya. Nah cuy, gue udah selesai makannya tadi, soto ayam sama soto sapinya.
racikan gue kurang lebih sama lah ya. Tadi gue kasih kecap, sambal, terus ada jeruk nipisnya. Emang bener-bener beda sih. Maksud gue, ya khasnya Boyolali beda dengan rasa soto-soto yang lain seperti soto Banjar, soto Kudus, soto Betawi dan sebagainya. Karena mungkin racikan bumbu dasarnya itu beda. Soto Boyolali itu cenderung lebih jernih kuahnya, lebih jernih, nggak terlalu neko-neko gitu toppingannya. Tapi berasa di lidahnya tuh pas buat gue ya. Gue nggak tahu deh buat yang lain. Rasa gurihnya cukup pas, asinnya juga nggak terlalu asin, nggak manisnya juga nggak terlalu manis lah, cukup light lah, cukup halus juga. Gurihnya kaldu ayam sama gurihnya kaldu sapi. Terus tadi juga gue tambah ada kriuk-kriuk dari lauk-lauknya. Nah kalau lihat lauk-lauknya tadi kan ada tuh, kalau mau ngambil di sini tuh selalu ada. Gitu. Di setiap cabangnya selalu gitu sih. Versi defaultnya itu, lo akan diracikin, nanti akan ditanyain mau pesen apa nih, gitu kan. Terus kemudian nasinya mau dipisah atau dicampur, dan nanti lo bisa ngambil toppingan untuk lauknya sendiri. Gitu. Nah karena ini lagi musim virus itulah ya, lagi musim virus. Jadi kalau biasanya dulu lo kalau nggak habis lauknya tuh lo masih bisa balikin. Kalau sekarang lo nggak bisa, Bray. Ngambilnya tuh mesti pakai alat khusus juga gitu. Jadi kalau misalkan apa yang lo ambil, ya lo harus habisin atau lo harus bawa pulang. Kayak misalkan ini nih, gue kan masih belum habis nih. Ini harus gue habisin, entah gue makan di sini atau harus gue bawa pulang. Dah, gitu sob, gue udah selesai makannya. Buat kalian yang mau nyobain sotonya ini yang buat di kawasan Bekasi itu adanya di Grand Galaxy. Suka rame yang makan di sini. Jarang sih sampai ngantri, cuman rame aja. Gue mau nyobain makanan-makanan lain nanti di tempat lain, di street food atau yang lain juga. Nah, buat kalian yang mau rekomendasiin untuk makan, boleh nih di komen, lu share, lu rekomendasi ini, gue harus makan di mana gitu ya cuy. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, share juga. Thank you and ciao.